Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dalam penggunaan rating scale. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang rating scale. Rating scale adalah alat untuk mengumpulkan data dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, serta menilai setiap individu ataupun situasi atau suasana ataupun bisa juga berupa keadaan. Rating scale sendiri berbentuk daftar yang isinya adalah ciri-ciri tingkah laku atau sifat yang perlu dicatat secara bertingkat. Pendapat lain tentang keuntungan ataupun kerugian dari penggunaan rating scale itu sendiri. Menurut Rifka tahun 2017, kelebihan dari penggunaan rating scale adalah dalam melakukan penilaian menggunakan sistem yang sederhana dan cepat dengan melibatkan banyak unsur. Untuk kelemahannya sendiri adalah lembar pengisian yang akan diisi dalam waktu singkat akan menimbulkan kekhawatiran yang membuat seseorang akan melupakan tujuan diadakannya dari evaluasi itu sendiri. Kemudian dari penggunaan rating scale sendiri, menurut Betty dalam Nimu Tuzahro dan Susanti tahun 2018, kelebihannya ialah yang pertama, mudah didesain dan membutuhkan waktu yang begitu singkat dalam penggunaannya. Yang kedua adalah penggunaan metode yang mudah untuk diamati sekelompok observer ataupun satu observer dalam satu waktu. Yang ketiga adalah lebih mudah untuk membuat skor dan mengkuantifikasinya. Yang terakhir adalah dapat digunakan untuk menginformasikan antara realitas dengan persepsi subjektif rater. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama adalah error of learning tendency, artinya adalah observer dalam memberikan ratingnya kadang bersikap terlalu toleran atau longgar. Yang kedua adalah error of tendency, yaitu observer memilih untuk memberikan rating di tengah-tengah atau dari pusat skala. Dan yang terakhir adalah halo effect, yaitu adalah observer akan terpengaruh oleh informasi lain yang tidak relevan dengan pemberian rating. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rubrik. Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Di mana rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik anak. Berikutnya yaitu adapun fungsi atau kegunaan dari penilaian rubrik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada rubrik menjelaskan deskripsi tugas. Yang kedua, rubrik memberikan informasi bobot penilaian. Yang ketiga yaitu siswa memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat. Yang keempat, penilaian lebih objektif dan konsisten. Yang kelima, para peserta didik jadi pembelajar aktif. Yang keenam, para peserta didik memperoleh konten knowledge dan prosedur knowledge. Yang ketujuh, para peserta didik dapat menilai kinerja kelompoknya sendiri. Yang kedelapan, baik pendidik maupun peserta didik memperoleh alat refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kesembilan, yaitu sebagai alat atau pedoman penilaian kinerja atau hasil kerja mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu pada umumnya ada 3 jenis rubrik, yaitu yang pertama ada holistik, analitik, dan perkembangan, di mana masing-masing jenis rubrik ini memiliki ciri khas yang membedakan dengan jenis lainnya, yaitu yang pertama yaitu ada rubrik holistik. Jenis rubrik ini memberikan skor tunggal atau kinerja siswa secara keseluruhan. Rubrik-rubrik ini biasanya memiliki label kompetisi yang menentukan tingkat kinerja. Ada sejumlah indikator untuk menggambarkan kualitas pekerjaan atau kinerja di setiap tingkat. Yang kedua yaitu ada rubrik analitik. Sebuah rubrik analitik mendeskripsikan dan menilai setiap tugas pada upeti secara terpisah menggunakan deskriptor terbatas
untuk setiap atribut. Menggunakan skala yang bisa sempit dan luas, dan memungkinkan untuk umpan balik diagnostik spesifik menurut Wiener dan Cohen tahun 1997, di mana rubrik analitik lebih spesifik daripada rubrik holistik, dapat digunakan untuk tujuan diagnostik dan dapat lebih efisien untuk tujuan penilaian. Yang selanjutnya yaitu rubrik perkembangan. Rubrik perkembangan dirancang untuk melayani kelompok siswa-siswa multiusia atau untuk menjangkau beberapa tingkat kelas. Tujuannya adalah untuk meninggalkan penguasaan keterampilan pada tingkat kelas tertentu. Alih-alih siswa dinilai berdasarkan kontinum yang menunjukkan. Lalu, bagaimana rubrik dirancang dan digunakan? Rubrik seringkali dibahas sebagai bagian dari penilaian kinerja dan penggunaan portofolio. Ini karena mereka digunakan untuk menilai tugas kinerja, di mana ketika penilaian umum secara keseluruhan dibuat tentang kinerja, biasanya setelah evaluasi holistik dilakukan. Sebuah rubrik perkembangan dirancang untuk mengukur kompetensi yang berkembang selama rentan tingkat kelas. Setiap jenis rubrik dirancang untuk jenis aplikasi yang berbeda, tetapi proses desainnya serupa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian dalam menggunakan rubrik. Yang pertama adalah keuntungan menggunakan rubrik. Di salah satu dari banyak keuntungan dengan menggunakan rubrik adalah bahwa rubrik memberikan pedoman untuk pekerjaan atau kinerja siswa yang berkualitas. Dengan karakteristik ini, keuntungan lain dapat ditambahkan. Selain itu, rubrik bersifat fleksibilitas. Mereka dapat dirancang untuk banyak kegunaan dan tingkat kemampuan. Selain itu, rubrik juga dapat dievaluasi dan juga dimodifikasi, disesuaikan dengan kinerja dari peserta didik. Yang kedua adalah kerugian menggunakan rubrik. Terlepas dari kelebihannya, soal desain dan penggunaan dari rubrik bukannya tanpa kesulitan. Guru yang baru belajar untuk membuat rubrik akan mengalami kesulitan dalam menentukan kriteria penilaian atau penilaian. Selain itu, juga apabila guru salah dalam menentukan atau memproses suatu kriteria penilaian, maka akan berdampak terhadap suatu produk dari rubrik nanti. Selanjutnya, membuat checklist, rating scale, dan rubrik yang berkualitas. Di setiap bagian dari bab informasi telah disediakan tentang bagaimana merancang instrumen informasi untuk penilaian. Untuk memastikan bahwa checklist, skala penilaian, dan rubrik adalah ukuran kualitas dan pedoman untuk menghindari desain yang tidak sesuai. Baiklah, berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai checklist, rating scale, dan juga rubrik yang berkualitas. Yang pertama adalah daftar periksa atau checklist. Menurut Lin and Gloom tahun 2000 membagi langkah-langkah dalam pengembangan daftar periksa. Yang pertama adalah identifikasi setiap tindakan spesifik yang diinginkan dalam pertunjukan. Yang kedua, tambahkan ke daftar tindakan tersebut yang mempresentasikan kesalahan komunikasi jika berguna dalam penilaian jumlahnya terbatas dan dapat dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, atur tindakan yang diinginkan dan kemungkinan kesalahan yang akan digunakan dalam urutan yang tepat di mana mereka mengharapkan suatu itu terjadi. Dan yang keempat adalah berikan prosedur sederhana untuk memeriksa setiap tindakan saat terjadinya skor untuk penomoran tindakan secara berurutan dan jika sesuai. Berikut ini adalah contoh dari gambar checklist penilaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. Selanjutnya adalah skala penilaian. Langkah-langkah yang dapat direkomendasikan dalam skala penilaian adalah yang pertama, identifikasi hasil belajar yang dinilai oleh tugas. Yang kedua, tentukan karakteristik hasil belajar apa yang paling signifikan untuk penilaian. Pada skala karakteristik harus dapat diamati secara langsung dan poin-poin dalam skala tersebut dapat diidentifikasikan dengan jelas. Yang ketiga, pilihlah jenis skala yang paling sesuai untuk tujuan penilaian. Dan yang keempat adalah sediakan antara 3 atau 7 posisi peringkat pada skala tersebut. Berikut ini adalah gambar dari contoh skala penilaian. Yang ketiga adalah rubrik penilaian.
Menurut MC Milan tahun 1997 mengevaluasi kriteria penilaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah deskripsi berfokus pada aspek-aspek penting dan kinerja? Yang kedua, apakah jenis penilaian sesuai dengan tujuan? Dan yang ketiga, apakah ciri-ciri tersebut dapat diamati secara langsung? Yang keempat, apakah kriteria tersebut dapat dimengerti? Yang kelima, apakah sifat-sifat itu diidentifikasikan dengan baik? Dan yang keenam, apakah kesalahan penilaian diminimalkan? Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, apakah sistem penilaian rapuh? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsisten dalam melakukan dan penilaian skor. Adapun langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kendala dalam menggunakan daftar periksa atau checklist skala penilaian dan rubrik. Beberapa guru mungkin akan menggunakan instrumen yang sama. Pedoman berikut dapat membantu dalam mengembangkan konsisten skill. Berikut beberapa pedoman yang dapat membantu guru dalam mengembangkan konsistensi, yaitu 1. Sebelum menggunakan instrumen, guru harus meninjau item dan indikator dan mencapai kesepakatan tentang apa yang akan diukur masing-masing. Kedua, instrumen harus diuji cobakan oleh masing-masing guru atau kelompok guru untuk menentukan apakah ada item yang tidak jelas atau sulit untuk dinilai. Yang ketiga adalah instruksi penilaian harus ditinjau sebelum melakukan penilaian. Yang keempat, instruksi penilaian harus dibuat sesuai dengan tujuan penilaian. Jika skor atau nilai diinginkan, skor akan berubah berupa bentuk numerik.